Residivis terus berkarya. Ingat kawan, penjara bukan akhir dari segala-galanya. Janganlah kita memandang sebelah mata, karena residivis juga bisa berkarya dan punya cita-cita. Oke, MG listeners, masih di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring bersama saya Marvin Suristio. Tadi itu udah suara hati seorang residivis agar mereka bisa diberi kesempatan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, ini berkaitan loh dengan sosok inspiratif dan Inspiring Around hari ini, di mana pengalaman bolak-balik masuk dan hidup di balik jeruji besi membuat sosok satu ini tidak sekedar jera, namun lebih dari itu. Ia sekarang mencoba menjadi manusia yang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi sekitarnya, khususnya bagi sesama residivis. Ia meyakini bahwa setiap residivis itu memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Setuju ya? Nah, kita sapa saja langsung Asep Juheri atau lebih kenal disapa dengan nama Kang Heri Coet. Assalamualaikum Kang Heri. Waalaikumsalam, pagi siap. Yo, mantap. Sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya, mantap. Nah, Amin. Kang, iya, Kang boleh dong kita kenalan bareng sama MG listener semua nih. Punten, kita flashback lagi ya pada waktu cerita itu Kang Heri dulu. Jadi kalau boleh cerita dulu tuh Siap. masuk jeruji besi, kenapa itu Kang? Oke, baik, kita bicara tentang aib ya. Hai. Siap, tapi tidak apa-apa ketika aib ini bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah saya siap. Insya Allah, pastinya. Insya Allah, siap. Begini, Kang, pertama kali saya berangkat dari broken home. Ketika saya SMP, ya, ketika saya SMP kelas 3, ya. Jadi ibu bapak saya keluar rumah kiri kanan, sementara saya di rumah itu ada saya dan 7 adik saya. Nah, dengan 7 adik saya, sementara saya dituntut sebagai kakak yang harus bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Wah. Bisa memikirkan tentang makannya, sekolahnya, kebutuhan sehari-hari adik-adik saya. Akhirnya saya dengan polosnya waktu itu punya 2 option, ya. 2 keputusan. Hanya satu berbuat kriminal, kedua berjualan narkoba. Nah, jadi saya berpikir waktu itu ketika saya berbuat kriminal dan berjualan narkoba, saya akan mendapatkan uang. Dan uang itu mau saya pakai untuk biaya hidup saya dan adik-adik saya. Sehingga akhirnya ya memang bukan kriminal itu dan jualan narkoba itu waktu itu SMP kelas 3 waktu itu. Astaga. Begitu. Itu kenalnya dari mana itu orang yang bisa tanda kutip membantu menjual narkoba itu Kang? Nah, kebetulan lingkungan saya lingkungan Brong juga ya. Kalau di sini dibilang apa ya namanya lingkungan yang memang pengaruh terhadap kriminal dan narkobanya kuat, gitu. Karena memang waktu itu banyak bisa dibilang koboi kolot ya, remako atau koboi kolot yang memang kesehariannya mabok, kesehariannya pakai narkoba, kesehariannya ya berantem, kesehariannya ya gitulah, berbuat mencontohkan kepada generasi muda yang tidak baik menurut saya. Sehingga menurut saya waktu itu karena yang diarahnya duit, akhirnya saya gabung dengan mereka gitu, mencontoh mereka. Oke, Kang, ini punten pisan ya waktu dulu itu, waktu Siap. akhirnya memutuskan untuk mengedarkan, kecanduan juga begitu. Respon keluarga kayak gimana berarti Kang? Wah, gini, jadi waktu itu saya ikut di Curanmor, di satu tim Curanmor, ya, dan akhirnya memang berhasil, duitnya banyak. Selain dipakai biaya untuk adik-adik saya sehari-hari, karena memang lebih hasilnya, sehingga bawaan duit itu memang akhirnya ke narkoba untuk
bukan hura-hura ya, karena duitnya banyak terus gitu kan, mudah gitu mendapatkan duit, sehingga ya larinya ke narkoba. Selain jualan saya pun make gitu, dari mulai make obat daftar G. Waktu dulu tuh zaman baby cry, tapi belum termasuk daftar G ya, terus ke Iya. daftar G ya, terus ke akhirnya ke ganja, terus ke mushroom, ke hasis, akhirnya ke sabu, ke inek, ke putau. Semua Dan ya. mentok di putau saya, ya akhirnya mentok di putau. Oke. Respon keluarga seperti apa Kang pada waktu itu pas mengetahui ya Kang Heri waktu itu seperti itu? Respon keluarga, kalau punten waktu itu ibu bapak memang karena jauh tidak tahu di mana adanya, meskipun ada di Bandung. Yang merespon itu eh, ya masyarakat sekitar, tetangga-tetangga saya ya kan, pengurus daerah gitu, Iya. yang begitu apa memperhatikan saya dan eh, menstigma kalau Heri Cuet ini sebagai pengedar, sebagai pelaku curanmor gitu kan. Dan memang akhirnya tersandung juga ke dalam penjara, dari mulai keluar SMA, dari kelas, bukan keluar SMA, dari keluar SMP ya. Waktu itu cuman karena masih di bawah umur sehingga masih bisa dengan hukuman diversi, dan yang memang betul-betul waktu itu memang lanjut ke rutan, yaitu setelah keluar SMA. Ah, Nah, iya. dan mengecap hukuman selama akhirnya 8 kali bolak-balik penjara, 8 dan kali tambah Kang. jadi stigma ya, dan tambah jadi stigma negatif residivis itu tambah jadi tambah betul gitu. Waduh, waktu dulu ini punten saya dapat info juga sempat berusaha melarikan diri juga Kang waktu dulu. Kalau melarikan diri betul, tapi bukan waktu itu, bukan di dalam penjara, waktu bukan di dalam Ah, rutan. heeh, heeh. Sebagai DPO saja di luar, sebagai DPO saja. Oke. Nah, waktu dulu Kang Heri berada di balik jeruji, apa sih yang Kang Heri alami di sana? Mendapatkan perubahan nggak pada waktu dulu? Atau boleh ceritakan mungkin pengalamannya Kang? Boleh. Jadi gini, ternyata di dalam sana tidak hanya, kalau waktu itu awal-awal sih saya menginginkan ilmu yang tidak benar. Maksudnya cara-cara, misalkan karena saya memang akhirnya dekat dengan para senior-senior juga di dalam, seperti halnya saya di luar. Saya ingin mendapatkan ilmu mencuri, maksudnya cara-cara, trik-trik atau cara-cara mencuri dengan cepat waktu itu. Ya, cara mencuri motor, cara mencuri mobil, cara menjual yang cepat dan cara menjual yang tepat gitu. Ke siapa nih? Akhirnya ketemu di dalam itu, memang ketemu gitu. Akhirnya jadi tambah pinter Hmm, gitu. Dan memang ternyata di dalam sana tidak hanya ilmu yang negatif ya, tidak hanya ilmu yang negatif. Ternyata di sana itu memang ilmu yang positif pun ada, dan pembinaan pun ada di dalam penjara itu, betul katanya, bukan katanya. Jadi betul layaknya betul. di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan itu ada pembinaan. Bahkan makanya kalau saya mungkin ini orang yang paling beruntung dari sekian banyak narapidana yang mendapat pembinaan yang istimewa gitu. Jadi Nah, khusus ada seseorang yang memang, ada beberapa orang yang khusus memang ikatan batinnya kena juga, akhirnya ya mereka, si petugas itu khusus menangani pembinaan dengan saya ini begitu. oh. Nah, Kang, terus apa yang menjadi titik balik Kang Heri kemudian memutuskan kayak, aduh nggak bisa lagi deh seperti ini, saya harus berubah gitu. Ingat nggak dulu? Betul. Nah, titik balik daripada awal berangkat saya berhenti, pertama saya pakai foto memang sudah parah banget. Pertama, jadi saya selalu merasa prihatin terhadap diri saya sendiri ketika saya tidak mendapatkan putau. Pertama, kedua, dorongan daripada petugas-petugas yang memang sayang ke saya ya, untuk cepat berhenti, jangan bolak-balik lagi, masa sudah 8 kali gitu kan. Dan Betul. ketiga, saya melihat waktu itu yang saya bela-bela itu, waktu itu adik-adik saya rata-rata waktu itu sudah dewasa. Ada yang waktu itu besoknya bawa istri, ada yang bawa pacar, ya kan.
Jadi, oh ternyata nih seiring berjalan waktu adik-adik saya nih sudah dewasa, jadi ngapain harus saya bela-belain lagi? Ngapain gitu kan? Mending urus diri saya sendiri aja sekarang mah. Karena menurut saya waktu itu ketika sudah 8 kali di penjara, saya sudah cukup lah ngurus adik-adik saya, tinggal ngurus diri saya sendiri gitu. Gitu. Wah, ini perjuangan ya juga waktu dulu ya Kang ya. Wah, ada nggak Kang satu pernyataan atau komentar gitu dari pihak keluarga yang bikin pada waktu dulu Kang Heri tersentuh, terharu dan kemudian berpikir, aduh saya harus mulai berubah gitu. Ada nggak Kang? Jelas itu banyak dari adik-adik saya, dari kakak saya, dari keluarga saya, dari ibu bapak saya waktu itu ya. Saya sangat tersentuh ketika melihat adik-adik saya ketika sudah dewasa semua, tapi tidak bercerai-berai. Malah bersatu adik-adik saya ini. Punten, maksud saya, alhamdulillah tidak seperti bapak dan ibu saya gitu. Saya melihat itu dan saya tidak mau kalau jejak saya ini diikutin oleh adik-adik saya. Iya. Gitu, makanya saya cepat berubah untuk memperlihatkan bahwa udahlah, yang udah mah udah, sampai di saya. Adik-adik jangan pernah dan jangan sampai bermasalah atau ada masalah dengan hukum pidana sehingga harus masuk penjara seperti saya begitu. Langsung itu kemudian oke, saya mah harus berubah sekarang gitu ya Kang ya waktu dulu ya akhirnya ya. Betul, Iya. saya langsung punya niat untuk berubah karena saya waktu itu merasa karena butuh bawaannya individu sehingga saya kurang sosialisasi dengan tetangga, kurang sosialisasi dengan masyarakat. Saya lebih banyak mengurung diri waktu itu. Semakin meningkat dosis putau saya, semakin saya banyak mengurung diri, dan kalau keluar rumah pun hanya untuk mencuri dan membeli putau saja waktu itu. Oke, Kang Heri, ingat nggak pada waktu dulu pertama selesai keluar dari penjara, apa yang pertama dilakukan? Pasti kan bingung melihat stigma masyarakat juga masih tinggi, kemudian juga pasti adalah pikiran-pikiran di mana saya nggak pede untuk memulai segala sesuatunya, gitu. Betul. Ini jadi saya waktu itu berpikir kenapa saya harus 8 kali masuk penjara ya. Ya artinya di sini waktu 4 kali saya sudah masuk penjara, saya pengen berhenti. Terus terang pengen berhenti aja. Tapi tidak ada faktor yang mendukung. Misal punten dari pihak pemerintah daerah. Kedua dari dermawan. Saya berharap ada pemerintah terkait ya, dinas terkait atau dermawan yang memang siap menerima mantan napi yang sudah 4 kali masuk penjara dan membantu, misalkan memberikan peluang pekerjaan. Waktu itu memang tidak ada, sehingga saya waktu itu akhirnya harus masuk ke 8 kali ya. Seperti saya menghindar dari kawan-kawan yang memang suka sesama ranmor, sesama narkoba gitu kan. Terus saya harus juga berhenti setahun lagi untuk membangun ekonomi, dan saya juga harus membangun usaha gitu kan. Nah, sehingga di sini saya memanfaatkan melihat kelemahan daripada harusnya ada pihak ketiga yang bisa menjembatani antara lapas, antara mantan napi dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin dinas sosial ya. Betul. Karena saya selaku napi di dalam penjara itu tugas lapas, dijamin tidur, makan, ya kan. Nah setelah bebas ini tugas siapa? Sementara dalam undang-undang jelas PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial itu tugasnya sosial, dinas sosial. Nah itu sehingga saya
berpikir saya bercita-cita ingin punya yayasan mantan napi, ingin punya yayasan residivis, mantan residivis, agar kenapa? Agar yang mereka baru masuk sekali tidak pernah ngalamin lagi, tidak pengulangan lagi penjara, ya. Agar mereka tidak bisa dengan satu cara, misalkan dikasih pembinaan lanjutan, dikasih pelatihan lanjutan, dikasih akses untuk disalurkan usaha gitu. Betul. Nah, terus Kang Heri, pertama kali begitu setelah keluar begitu, bekerja di mana waktu dulu? Oke, ini paling susah yang pernah saya alami, mungkin sama halnya dengan rekan-rekan mantan napi semua ya. Iya. Karena saya kecanduan narkoba, kecanduan puto, saya sempat berdiam diri di rumah selama 2 bulan di dalam kamar. Saya dibilang gila, dibilang stres, pokoknya dibilang segala-gala lah, tidak sehat, tidak normal. Padahal waktu itu saya memang sedang introspeksi diri karena saya tidak mau lagi masuk penjara, itu kan, sehingga saya harus berhenti dari kecanduan puto dan kecanduan bongkar motor dan bongkar mobil, curi motor dan curi mobil. Akhirnya saya ambil langkah untuk gantung diri, untuk bunuh diri waktu itu di hari ke-60 hari. Di malam ke-60 hari saya gantung diri, saya siapin 1 botol kerating deng yang isinya baygon di dalamnya. Astaga. Dan 1 utas tali, satu gulung tali tambang untuk gantung diri. Saya berkata kepada Tuhan, ya Allah, ketika saya tidak berguna untuk masyarakat, bahkan dipandang sebelah mata, bahkan dimarginalkan, beri saya izin untuk bunuh diri. Ya, karena saya tidak berarti di dunia ini. Mungkin tidak. Jelas tidak mungkin karena gantung diri ya. Betul. Jahat, licik gitu, gantung diri tapi pengen masuk surga. Tapi saya punya pilihan kedua. Ya Allah. Apa yang menghentikan Kang Heri pada waktu dulu? Oke, saya lanjutin waktu itu yang pilihan kedua saya, ya Allah. Tapi ketika saya diberikan izin untuk diberi kesempatan kedua, hidup yang kedua kalinya, berikan saya mukjizat agar sehat dari puto dan dari kriminal. Itu saya siap perangi dengan sesakit apapun. Anggap ini jihad buat diri saya pribadi, berhenti dari kriminal dan berhenti dari narkoba, dari puto. Subhanallah, saya ketika adzan subuh, saya bangun lagi, ternyata saya belum mati. Saya nyubit-nyubit diri saya sendiri, ternyata saya belum mati. Dan luar biasanya waktu itu saya betul-betul sehat. Maksudnya tidak ketergantungan puto. Saya sembuh, tidak sakau lagi, gitu. Akhirnya saya dengan janji saya kepada yang di atas, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, saya berjanji tadi, ketika saya diberi umur panjang, diberi kesempatan umur yang kedua, saya ingin mengabdi sisa umur saya kepada mereka mantan napi. Karena saya paham persis si mantan napi ketika bebas itu susah, dimarginal, susah bekerja, untuk memulai hidup juga susah, apalagi soal pekerjaan, apalagi soal rumah tangga, keluarga, gitu kan. Nah, saya diselamatkan oleh Allah dan diberikan mukjizat sehat. Makanya ketika saya sampai saat ini, alhamdulillah saya masih konsen untuk janji-janji saya terhadap Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah seiring berjalan waktu, yayasan saya juga bisa berdiri, ya. Dan saya masih konsen sekarang dengan janji-janji saya. Ketika saya dikasih kehidupan yang kedua kalinya, kesempatan kedua, saya akan abdikan kepada mereka mantan napi. Makanya saya sampai saat ini masih konsen di urusan mantan napi. Alhamdulillah, sampai sekarang masih semangat. Saya merinding kali dengarnya, Kang. Bener barusan. Kang, ngeri. Bisnis pertama apa sih, Kang, yang pertama kali bangun sama Kang Heri? Oke, nah akhirnya saya punya pemikiran kerja tidak mungkin, ya. Karena saya tamatan SMA. Akhirnya saya berpikir jualan di kaki lima. Menurut saya jualan di kaki lima ini mudah. Waktu itu ya, asal punya uang modal 1 juta pun jadi. Akhirnya itu saya lakukan.
saya lakukan dari tahun 2004 ya. Ketika bebas tuh saya tahun 2002 mau 2003. 2003. Saya langsung jualan 2004. 2003 lebih lah ya. Pertengahan 2003 saya jualan di kaki lima. Saya berjuang di kaki lima hanya cukup untuk bisa minum alkohol saja, mensen atau vodka. Karena saya bekas putau ini tulang-tulangnya rapuh, jadi jualan pun hanya untuk cukup cari buat satu botol mensen atau vodka dan rokok Marlboro saja waktu itu. Aduh. Tapi Tuhan berkata lain. Di 2004 akhir saya ketemu dengan tim sukses salah satu partai. Waktu itu 2004 zamannya pemilihan presiden SBY JK, Mega Hasyim, Wiranto Wahid. Betul. Si tim sukses itu datang ke kaki lima saya karena saya jualannya pin ya, bros ya, pin kaleng, stiker, casing HP dan kalender. Nah, si tim ses itu datang ke lapak ya, di kaki lima saya datang untuk beli 1 juta. Ketika dia beli 1 juta pun saya marah ke dia. Kenapa Kang Mas beli 1 juta sedangkan ini barang dagangan saya tuh nggak ada 1 juta gitu kan? Oh ini Kang katanya ya marah, saya ngerasa diledek dan dihina gitu kan? Ternyata dia pun bilang gini, Kang saya tuh mau beli pin 1 juta pieces tambah banyak lagi, tambah bingung lagi saya. Wah ini jangan-jangan orang mau jebak saya nih, agar saya masuk penjara lagi gitu kan? Gitu, karena pikiran waktu itu lain-lain lah gitu kan. Dia langsung keluarin uang 200 juta, DP 200 juta sama kwitansi yang udah ada materainya dan juga salah satu CD file salah satu atau berbagai macam calon presiden waktu itu. Oh, oke. Ini dulu. Betul loh Kang, ini rezeki Akang Kang, ini katanya. Berapa harga pin Kang? Kata saya 600 rupiah. Nah sementara modal produksi saya cuma 400 rupiah, artinya saya punya keuntungan 200 rupiah dikali 1 juta, 200 juta. Alhamdulillah. Oh ini kali doa-doa saya terjawab gitu kan. Mendingan hidup benar, mendingan hidup baik, mendingan hidup jualan dibanding saya harus ngeranmor, harus narkoba ya kan. Betul. Untungan juga tidak seberapa narkoba dan curanmor. Dulu cuma 5 juta, yang super kejar satu ada yang 12 juta gitu kan. Karena kerjanya tahun-tahun dan habis-habis terus gitu kan, tidak berarti gitu. Betul, nah, setuju. Ini ketika saya jualan baru juga 2 tahun kurang lebih langsung dapat uang 200 juta dengan kerja harus 1 bulan, keuntungan 200 juta. Itu baik aja gitu kan. Aduh Kang, alhamdulillah ya waktu dulu tuh berarti ya. Nah kalau sekarang berarti bisnisnya udah apa aja berarti Kang? Banyak nih pasti ya tuh. Alhamdulillah kalau bisnis saya percetakan dan pin masih tetap ya, karena itu cikal bakar ya. Cikal bakal saya, titik balik saya ada percetakan, dan alhamdulillah seiring dengan niat saya ketika saya ingin membantu para mereka mantan napi, ada usaha pendukung wira swasta saya di percetakan ya. Percetakan digital maupun pin maupun apa saja lah, percetakan buku, pokoknya lebih ke percetakan, merchandise dan aksesoris ya. Dan kemarin saya sempat juga dibantu oleh salah satu pengusaha yang punya CSR sehingga saya punya kafe ya, waktu itu kafe seluruhnya di dalamnya mantan napi ya. Kafenya kafe Pas Corner waktu itu, dan punya usaha yang lain juga lebih ke konveksi, bordel. Dan alhamdulillah konveksi sekarang masih berjalan ya di brand Residivis, ada brandnya dan harganya sudah turun ya. Dan juga sekarang juga sama ada dermawan yang memang membantu di lebih lagi. Saya akan mencoba ke dunia apa namanya, bikin perumahan, bikin coupling gitu. Oh, lancar-lancar atuh Kang. Bisa ya. Amin. Amin. Kang Heri, tapi kan janjinya waktu dulu begitu keluar dari penjara dibilang harus mengabdikan diri untuk residivis gitu ya. Nah itu membangun kerjasama nggak dengan lapas untuk pemberdayaan residivis ini?
Jelas, lambat laun saya bekerja sama. Selain saya memberikan presentasi tentang yayasan, Iya. dan juga saya sebagai yayasan bisa menjadi penjamin, pendamping para para napi yang memang mau ikut program asimilasi rumah, PB, CB, CMB, yayasan sosial, bisa mendamping menjadi wali selain orang tuanya, ya kan? Itu. Dan saya selalu memberikan pelatihan-pelatihan, sharing motivasi bersama Heri Coet, hanya memberikan pengalaman seperti yang saya sampaikan sekarang, mudah-mudahan menjadi motivasi buat mereka gitu, para napi ya, gitu. Jangan sampai mengulangi lagi lah, karena penjara buat saya medannya keras gitu kan. Kadang kala juga tidak sedikit yang memang almarhum di sana gitu kan. Makanya ketika napi yang bebas itu menjadi mantan, syukur alhamdulillah ketika bebas masih sehat walafiat gitu kan. Gitu. Nah, Kang, pada waktu melakukan usaha, ada penolakan dari warga tidak? Justru ini jadi subhanallah ya, ketika saya dapat orderan PIN 1 juta itu ya, ketika saya dapat orderan PIN 1, si PIN itu ada 4 langkah cara pembikinannya. Ya, pertama digambar, kedua di bagian belakang atau saya sebut pantat, plastik pantatnya itu harus dimasukin dulu penitinya ke sana, ke bagian belakang itu. 1 juta kebayang, artinya waktu itu lebih dari 1 RT, hampir 1 RW, ibu-ibu dan anak-anak ngerjain kerjaan saya, masukin penitih ke dalam plastik itu, sehingga masyarakat akhirnya oh iya betul, mungkin ya punya pemikiran, oh iya betul, sekarang Heri Coet ini nih udah benar, udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan gitu kan. Sehingga begitu ada pencalonan RT karena habis jabatan, semua warga rata-rata ibu bapak 1 RW mendorong saya agar saya menjadi RW gitu kan. Akhirnya ya kata saya, silakan, ketika kalau saya dicalonkan RW boleh, kalau saya nggak akan menyalonkan. Udah nyalonin katanya, pasti udah Kang Heri cocok jadi RW katanya. Alhamdulillah, saya akhirnya ya yang tadinya di stigma, jangankan dipercaya sama pengurus RW ya, sama warga pun jelas tidak dipercaya, sama keluarga pun tidak dipercaya. Nah sekarang ketika saya punya pekerjaan PIN itu, akhirnya mereka menunjuk saya, percaya sendiri dan menyuruh saya menjadi RW. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjadi RW udah 3 periode gitu. Oh, itulah, ini buat semua yang mendengarkan, semua orang bisa berubah, semua orang bisa lebih baik gitu ya. Kang, ini saya mau minta pesan Kang Heri untuk masyarakat. Apa sih yang bisa disampaikan untuk masyarakat agar mereka bisa memberikan kesempatan, kepercayaan lagi kepada residivis untuk memiliki hidup yang lebih baik, dan percaya bahwa residivis itu juga manusia, kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu Kang. Atuh, mangga. Begini, ternyata yang saya cermati ya, tidak hanya tugasnya pemerintah daerah, tidak hanya tugasnya lapas. Di sini tidak juga tugasnya peran balai pemasyarakatan Bapas ya, dalam hal ini harus kolaborasi selain pemerintah daerah, selain lapas, selain balai pemasyarakatan, harus ada peran masyarakat. Jangan hanya bisa jangan hanya bisa mencaci maki, menstigma negatif para mantan napi. Di sini harus ada peran masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus RT, pengurus RW, dan juga masyarakat harus berperan, harus kolaborasi dan menerima. Karena tuntutan buat mantan napi itu hanya 2, butuh pengakuan kalau mereka ini mantan napi, kalau mereka ini mantan residivis. Ya. Kedua, mereka ini butuh rangkulan, ya, baik rangkulan dari pemerintah daerah maupun dari balai pemasyarakatan maupun dari masyarakat. Terbuka saja, vulgar saja, gitu. Tapi dibungkus dengan baik. Ini harus ada peran masyarakat yang memang mengaku dan merangkul dan juga menyalurkan. Gitu. Oke.
Kang Heri Coet, terima kasih sudah berbagi inspirasi di pagi ini ya. Ini luar biasa loh. Kapan-kapan Siap, kalau sama-sama. main ke sini, main ke MJ Radio Network ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Jangan kapok-kapok Siap. kok diundang sama Siap. Metro ya. Oke. Siap, Kang Heri, insya Allah siap terus. sehat selalu, salam buat teman-teman semua ya, Kang ya. Terima kasih. Amin, 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 amin. Iya. Amin. Siap, sama-sama. Baik.